صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حق الزوج على زوجته. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya seorang suami yang dibebankan kepada seorang istri, atau bahasa mudahnya kewajiban istri kepada suami itu apa saja, sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban istri kepada suami itu simpel kalau melihat hadisnya Kanjeng Nabi. Apa yang pertama? Allah tamna'ahu nafsaha wa ingkanat ala dhahri kotabin. Ini mbak-mbaknya perhatikan, jangan menikah kalau kalian belum mampu berusaha untuk menepati janji kalian kepada Kanjeng Nabi, yaitu janji untuk menjadi istri yang baik. Apa? Allah tamna'ahu nafsaha. Jangan sekali-kali mencegah dirinya untuk disentuh oleh suaminya, untuk diajak oleh suaminya, walaupun si istri itu ada di punggungnya unta. Seumpama si istri naik unta, naik kuda, si suami butuh, dipanggil. Kok si istri ngomong, "Ndak mas, capek." Itu hukumnya sangat-sangat dosa. Bahkan dikatakan barang siapa menolak suaminya malam-malam sampai suaminya tertidur, "Ayo dek, ndak capek aku." Sampai suaminya tertidur, la'anat hal malaika hatta tusbiha. Maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kayak-kayaknya mbak, kalau sekarang kamu enggak, tapi biasanya istri itu kadang-kadang gampang nolak suaminya seperti itu. Ya toh? Kecuali nolaknya ada alasan loh ya, ada alasan syar'i. Satu karena sakit. Kalau sakit-sakit dipaksa oleh suaminya yang enggak beres. "Aku sakit mas." Enggak peduli. Oh suami enggak sehat iki. Atau ada alasan syar'i. Kalau dalam kitab itu alasan syar'inya seperti apa? Mohon maaf, ini agak roso tapi harus disampaikan. Kakibri alatihi, seperti laki-lakinya punya alat yang terlalu besar, sehingga si suaminya tidak mampu, si istrinya tidak mampu. Ini boleh untuk menolak, dan bahkan dia boleh untuk mengajukan cerai karena tidak mampu. Atau mohon maaf, si suami belum mandi, bau keteknya sampai membuat istri kelepek-kelepek. Ngomong si istri, "Mohon maaf mas, saya tidak mampu untuk menerima bau ketek itu." Enggak boleh. Boleh si istri menolak. Boleh sampean, "Ayo saya sentuh," enggak apa-apa. Sampean menyentuh kecuali sampean mandi dulu. Akhirnya si suami mandi dulu untuk menghilangi baunya dalam tubuhnya. Itu juga boleh. Karihin. Jadi rihin karih, ada bau yang tidak sedap sehingga membuat istri tidak nyaman. Itu juga boleh untuk nolak. Sebagaimana pendapatnya Imam Nawawi dalam beberapa keterangan beliau. Saya sampai mikir ya. Ini saya sampai mikir. Kewajiban istri itu, mohon maaf ya, iki rodok penting iki. Kewajiban istri nomor 1 itu bukan memasakkan, bukan membuat suami nyaman, tapi kewajiban nomor 1 istri itu apa? Gak menolak ketika diajak. Itu di mana-mana, itu semua yang diterangkan oleh para ulama dan hadis itu. Sampai saya mikir, kenapa kewajiban ini tok tinggi sekali? Karena ternyata setiap saya tanya kepada suami-suami, itu saya tanya, saya pernah survei, tanya kepada suami-suami, menurut sampean apa yang paling menyakitkan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami?
Dia menjawabnya satu, ketika saya malam butuh, dia menolak saya. Itu sakitnya luar biasa. Dan si istri kayak gitu nggak sadar, dikira nggak begitu penting. Padahal sesuatu yang itu yang paling penting bagi laki-laki. Jadi laki-laki kalau perempuan itu paling, kalau sudah nikah paling dibutuhkan ini. Nomor satu, dia tuh ada uang, abangku sayang. Tidak ada uang, abang ku tendang. Perempuan ini. Tapi suami kadang nggak mikir ini, batinnya. Sehingga nomor satu kenapa oleh Kanjeng Nabi ditaruh ini, karena saya pernah tanya beberapa laki-laki, saya Gus kalau istri saya masak nggak enak, saya masih mampu untuk bicara enak. Saya Gus kalau istri saya ngosok, saya masih mampu untuk ngedem-ngedem. Tapi ketika sudah saya capek, pikiran saya itu ruwet, terus ditolak seperti itu kadang pegelnya luar biasa. Kenapa? Karena laki-laki itu punya saraf, yang saraf itu tidak bisa kendor kalau dia lagi kenceng kecuali dengan itu. Makanya ini penting sebelum kalian menikah mbak-mbak yo. Mbak perhatikan dengan benar ini. Itu yang pertama, ya penting Mbak. Biar didengarkan oleh orang banyak. Yang kedua, wa alla tasuma yauman wahidan illa biidnihi illal faridah. Dan si perempuan atau si istri jangan sekali-kali berpuasa satu hari pun kecuali atas izin oleh suaminya, kecuali atas izin suaminya, kecuali puasa wajib. Kalau puasa Ramadan diizini nggak diizini tetap boleh puasa. Kalau puasa Ramadan si suami ngomong begini, enggak dek kamu nggak saya izini, langgaran, berarti suaminya yang nggak beres, ya karena puasa Ramadan hukumnya wajib. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada seorang makhluk menyebabkan kita maksiat kepada Allah. Ya. Kamu kok ini puasa Senin Kemis iku lho. Puasa apa? Senin Kemis. Kamu puasa Senin Kemis gak izin sama suamimu, gak boleh. Gak boleh. Karena dikhawatirkan waktu kamu berangkat suamimu membutuhkanmu. Makanya harus ketika suamimu kamu puasa, suamimu membutuhkanmu sehingga dia menjadi oling. Makanya izin kalau mau puasa, izin dulu malamnya. Yang aku besok puasa ya yang. Puasa apa Dek? Pengen puasa Senin Kemis. Bagus Dek, saya dukung. Tapi kalau suaminya ngomong, jangan Dek karena besok aku membutuhkanmu. Ya jangan. Karena tidak puasamu dalam rangka melayani suamimu itu lebih baik daripada ibadah puasa sunnahmu. Ya penting ya. Apalagi urusan sholawatan ya, rutinan. Saya pernah didatangi loh ya. Saya pernah didatangi oleh seorang perempuan. Gus saya ini senang datang ke majelis-majelis Gus. Senang datang ke solawatan, tapi suami saya nggak ngizini. Apakah saya boleh datang ke majelis-majelis? Saya jawab tidak. Tapi saya di rumah juga nggak dibutuhkan, Gus. Cuman duduk-duduk di rumah saja. Kalau suamimu bilang tidak boleh, maka kamu juga tidak boleh untuk berangkat. Ini puasa. Puasa yang lebih tinggi derajatnya saja tidak boleh puasa, apalagi datang ke rutinan-rutinan, maka lebih lagi tidak boleh kalau suaminya tidak mengizini. Walaupun tidak masuk akal, wis lah Dek, sampean duduk di rumah, buatkan saya kopi, sampean duduk aja lihat TV. Lihat TV-nya dia itu lebih bagus daripada dia datang ke sebuah tempat yang isinya ibadah, tapi dia melanggar perintahnya suami. Ya ngeri ya.
Kalau sudah kayak gini, suami itu makanya kamu sebelum memilih suami mbak, santri dulu kadam bagus anaknya, akhlaknya bagus. Sekarang agak jauh dengan Ning agak jauh. Perempuan karena suaminya ngelarang ini, saya Gus saya ini pengen kesini ikut ngaji dengan jenengan, tapi suami saya tidak memperbolehkan. Saya jawab ikuti suamimu, tidak usah kamu datang ke sini. Ya, kesalahan karena dia dulu milih suami yang bukan santri. Kalau santri kan enak, apalagi kalau sama-sama Darut Tauhidnya. Ada rutinan ayo dibonceng pakai sepeda pancal. Dari mana? Dari Batur Rabunan sepeda pancal. Sampai sini tinggal pedalnya tok. Kalau si istri maksa, kalau si istri maksa sampai dia itu puasa, fa'in fa'alat asimat. Kalau dia melakukan, dia dosa. Walam yutaqabbal minha, dan puasanya tidak akan pernah diterima karena tidak dapat izin oleh suami. Wa alla tu'tiya, titik. Jadi sudah tidak boleh ya. Jadi jangan puasa sunnah kalau tidak dapat izin suami. Tapi begini, kok seakan-akan suami itu kok luar biasa, tahu kalian ya? Seakan-akan suami itu luar biasa, tapi kalian tahu bahwa tanggung jawabnya suami itu lebih besar. Perempuan itu tanggung jawabnya ya Allah gak seperti suami. Suami itu tanggung jawabnya besar, salah sedikit neraka. Tapi kalau istri, apa tanggung jawabnya? Cuman gini tok, istri itu kalau dalam Kanjeng Nabi mengatakan man idza shallatil mar'ah khamsaha. Pokoknya perempuan sholat 5 waktu, enggak usah ditambahi duha, enggak usah tahajud, sholat tok 5 waktu. Wa shamat syahroha, kalau bulan Ramadan dia puasa, enggak usah tambahi puasa Senin Kemis. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Wa ato'at zaujaha, kemudian dia taat kepada suaminya. Dikatakan kepada perempuan tadi itu, udkhulil jannah min ayyi abwabin. Min ayyi abwabil jannah syi'ti. Jadi kamu kalau sudah melakukan 4 itu, sholatnya dijaga, puasa Ramadannya dijaga. Wis gak usah puasa Senin Kemis gak apa-apa. Terus kamu menjaga diri kamu sendiri dan kamu taat kepada suami kamu besok di akhirat didatangi malaikat. Silahkan surga mana yang kamu pilih. Tapi kalau laki-laki itu tok neraka, gak kerja. Sholat tok, ngaji tok, neraka. Jalan tok laki-laki, dia kerjaannya gak tepat lagi, neraka lagi. Seakan-akan laki-laki ini memang wajib ditaati suami istri, tapi tanggung jawabnya suami lebih berat. Kalian tahu, kalau istri baik, ya toh, kalau istri baik, dia masuk surga bisa sendirian. Tapi kalau suami baik, tapi istri enggak baik, dia akan disandra oleh suaminya. Disandra oleh istrinya. Suami neraka, istri surga itu bisa. Tapi sulit suami surga, istri. Kenapa? Karena besok istrinya akan ngomong gini sama Allah. Ya Allah, saya ini ya Allah gak masuk surga gara-gara dia. Selesai laki-laki. Bagus sekali amal kamu. Lah kenapa kamu wahai istri? Karena dulu saya ngerasani dibiarkan suami saya. Karena dulu saya gak pakai jilbab dibiarkan suami saya. Wes. Ambiar. Berat. Wes. Yang ketiga wa alla tu'tiya min baitihi syai'an illa biidnihi. Jangan sekali-kali memberi apapun dari rumahnya suami kecuali atas izin suaminya. Kamu yang kerja suami, terus kemudian ada orang minta-minta, jangan dikasih kecuali atas izin suaminya. Seakan-akan kayaknya kan pelak. Seakan-akan kayaknya sodakoh.
Tapi kalau tanpa izin suami, maka apa yang kamu berikan tidak ada artinya. Fa'in fa'alat, kalau perempuan itu tetap maksa ngasih, ya sudah tak kasih. Kana lahul ajru wa kana 'alaihal wizru. Maka yang dapat pahala suaminya, yang dapat dosa istrinya. Lah ya, saking pentingnya izin kepada suami. Kamu punya uang 10.000, ambil uangnya suami. Suaminya enggak ada, kamu sedekahkan, enggak izin sama suamimu. Kamu wahai perempuan dapat dosa, sementara pahala sedekah diberikan kepada suami. Ini mbaknya yang paling depan ini, tolong dibangunkan. Lah itu ngantuk mulai. Tiga. Dulu ada pengemis, ini mbak, ceritanya ini dalam salah satu kitab, ada seorang pengemis minta kepada seorang perempuan, Mbak saya minta, saya lapar. Apa katanya laki-laki? Perempuan tadi, mohon maaf Pak, suami saya belum ada, tunggu sebentar ya Pak, kalau suami saya ada jenengan langsung saya kasih. Sampai 3 kali, terakhir si pengemis itu ngomong, saya sudah enggak kuat, kalau tidak jenengan kasih kemungkinan saya akan mati. Sebentar ya Pak, tunggu sebentar, saya enggak berani ngasih apa-apa. Insya Allah suami saya 5 menit lagi akan mati. 5 menit lagi akan datang. 5 menit lagi akan datang. Betul. Wes gak kuat si pengemis ini, si suami datang langsung ngambek istrinya, langsung istrinya langsung datang, ini si suaminya datang langsung disambut, Mas saya mohon izin, di depan dari tadi ada pengemis katanya sudah nggak kuat. Iya dek, dikasihkan. Setelah dikasihkan, dipegang tangannya, si pengemis sudah meninggal. Tragis sekali dan kayaknya bengis sekali. Ada orang minta nggak dikasih loh. Dan meninggalnya barusan, di tangannya dipegang masih anget. Berarti andaikan dikasih jaraknya 5 menit sebelum suaminya datang, kemungkinan terselamatkan nyawanya. Nangis si istri. Ya Allah Pak, saya dosa atau bagaimana, ini ternyata sampean minta sama saya, tidak saya kasih sampai sampean meninggal. Ternyata malamnya dia bermimpi Allah memasukkan laki-laki ini ke surga karena barokah taatnya seorang istri kepada suami. Loh iya, makanya penting. Ya, suamimu adalah jimatmu. Maka tegui terus jimat itu. Pegangi terus. Ya. Wes, wa alla takhruja min baitihi illa biiznihi. Dan jangan sekali-kali seorang perempuan itu keluar dari rumahnya kecuali atas izin suaminya. Dia tidak izin suaminya, mohon maaf. Setiap langkah yang dia lakukan, atengka, setiap cangkah, setiap langkah yang dia lakukan akan dihitung dosa. Fa'in fa'alat, kalau dilakukan, la'anahullahu wa malaikatu hatta tatuba au turaji'a. Maka kalau dia sampai melakukan keluar tanpa izin, laknatnya Allah, laknatnya malaikat akan dia terima, dilaknat Allah, dilaknat malaikat sampai 2, hatta tatuba au turaji'a, sampai dia bertobat atau dia kembali ke rumahnya yang dia keluar tanpa izin. Keluar rumah tanpa izin. Makanya dulu ada cerita kok dalam kitab Uqudul Ijen, ada suami ngelarang istrinya keluar. Dek, kamu jangan keluar ya dek. Ya, bapaknya mati. Dia nggak berani ke rumah bapaknya. Sampai kapan? Dikatakan didatangi beberapa kali, bapakmu mati. Terus nggak berani keluar, terus dimandikan sudah, sampai dikuburkan baru suaminya datang. Setelah suaminya datang, dia nangis karena tidak bisa datang. Suaminya juga nangis kasihan kepada istrinya. Datangilah, jadi nggak ngerti sakitnya, nggak ngerti dimandikannya, nggak ngerti dikafani sampai dikuburkan bapaknya, gara-gara dia taat kepada suami. Tapi apa kata Kanjeng Nabi itu waktu para sahabat? Kanjeng Nabi mengatakan,
orang tuamu diampuni dengan barokahnya taatmu kepada suami. Luar biasa, perempuan yang taat itu di akhir zaman sudah mulai sedikit. Ayo, ini santri-santri, saya sudah berpikir, andaikan santri saya ini semua yang putri taat semua, waduh besok reunian di surga. Ya, mulai sekarang kamu niatkan latihan. Malah kadang-kadang mohon maaf loh ya, saya pernah tahu ada anak yang mondok, yang dia santri, tetapi malah kalah taatnya kepada mereka yang tidak pernah mondok. Wis ngerti kalau taat kepada suami itu penting, malah dia sering melanggar perintahnya suami. Nah, ini yang untuk kewajiban suami kepada istri, enggak saya baca ya karena waktunya sudah hampir habis. Yang terakhir adalah apakah pekerjaan rumah tangga itu kewajiban istri atau suami? Nyapu, masak, ya, nyapu, masak, buat sambel, nyuci baju, berat itu ya. Itu kewajiban siapa? Karena kalau di rumah-rumah itu kewajiban yang melakukan istri. Jangan langsung disalahkan karena para ulama berbeda pendapat. Saya paling nggak suka kalau ada orang menyalahkan itu kewajibannya istri semua. Loh, sik dulu, itu kewajibannya suami semua. Sik dulu, lihat kitabnya. Kalau menurut madhab Syafi'i, madhab kita, madhab Hambali dan sebagian madhab Maliki, sebagian itu masak, nyuci, nyusui anak, itu semuanya kewajiban suami. Jadi masak itu kalau si perempuan gak mau masak, kalau madhab kita gak masalah. Si istri gak mau nyusui anaknya itu gak masalah. Dia mau nyusui anaknya kalau dibayar oleh suaminya. Boleh mas sekali nyusu, maksudnya sekali nyusui anaknya sampean bayar 10.000 ke saya. Boleh kalau madhab Syafi'i. Ayo coba. Lihat kayak gini kan berat toh. Tapi kalau madhab Hanafi enggak. Kalau madhab Hanafi ya enggak lah. Itu kewajiban istri. Mau masak itu kewajiban istri. Nyuci kewajiban istri, bukan kewajiban suami. Suami kewajibannya apa? Cari nafkah di luar dengan benar. Itu kewajibannya. Cuman saya lebih setuju daripada madhab Maliki. Kayak apa kalau madhab Maliki? Ini setuju saya madhab Maliki ini. Apa madhab Maliki? Madhab Maliki mengatakan kewajiban di dalam rumah kewajibannya istri. Kewajiban di luar rumah kewajibannya suami. Paham? Masak di dalam rumah kewajibannya, belanja harus ke pasar kewajibannya, dengar lah ya. Masak nyapu yang di dalam rumah biar istri, nyapu yang di luar rumah biar suami. Itu cocok itu saya tuh. Kenapa? Karena lebih menjaga kehormatannya seorang istri dan seorang suami. Biar yang di dalam rumah dipegang istri, anak dipegang istri, suami biar memikirkan kehidupan di luar rumah. Sekarang begini, ini dengarkan ini. Ya, sekarang begini. Kalau kita melihat hadis ini, beratnya luar biasa bagi seorang istri. Atau kalau kita mau mempraktekkan masak kewajibannya istri, masak kewajibannya suami, cuci baju kewajibannya suami juga berat. Tolong suaminya ndak keluar kemana-mana nyuci baju tok. Terus gimana? Maka kata guru saya, inilah pentingnya orang menerapkan fikih sosial. Apa? Fikih sosial. Fikih formalnya kita tahu, tapi lebih baik saat ini kita menggunakan fikih sosial. Oke lah mas, gini perempuannya ngomong, oke lah mas, biar sudah mas,
kewajiban masak memang kewajibanmu, tapi aku rela untuk melakukan demi kamu. Si suami juga kayak gitu, si istri puasa tanpa izin juga jangan dimarahi. Kamu nggak puasa tanpa izin saya. Sik talah dik, walaupun sampean ndak izin, saya tetap akan mengizini, saya doakan puasamu diterima. Jangan ketat-ketat. Istrinya lupa, rumahnya berdekatan, ini rumah kamu, jarak berapa rumah, rumahnya mertua kamu. Dia nggak izin ke rumahnya mertua kamu, kan dosa mestinya. Hanya beberapa rumah. Tapi istrinya tadi karena kesusu ke rumahnya orang tuanya sendiri, dia nggak ngomong sama suaminya, itu kan nggak boleh mestinya. Tapi pakailah fikih sosial, ya wis dek, gak apa-apa dek, sampai di situ aja. Karena terkadang fikih sosial ini yang harus diterapkan dalam rumah tangga, jangan mengedepankan fikih Kalau fikih formal orang pakai yang ngeri semua ini. Keluar dari pintu rumah neraka. Sholawatan neraka. Ayo coba sekarang kalau si istri sama-sama pakai fikih formal, si suami sama-sama pakai fikih formal, berat juga. Istri pagi-pagi adenden tak entar ke dapur sekali. Ndak mau datang ke dapur, si suami malah bingung mandiin anak, nyuci ini. Si istri santai di kamar. Ayo. Fikih formal dipakai, si suami yang banting tulang ini, si istri keluar sedikit dari rumahnya haram. Puasa dikit haram. Tanpa izin ini haram. Fikih sosial, fikih formalnya kita tahu, tapi bagaimana kita tinggal meletakkan fikih sosial. Ridhonya suami yang terpenting, tugasnya istri juga yang terpenting, dan yang terpenting adalah rumah tangga berjalan baik dengan normal. Kalau itu dilakukan fikih sosialnya, di Jawa ini lebih sering pakai fikih sosial daripada fikih formal. Yang penting ridhonya suami sudah terjaga. Itu saya pikir seperti itu. Ini jadi pijakan kita ulama-ulama Jawa ini agar kita ini lebih barokah mengikuti dawuh-dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.